Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat iman, nikmat sehat dan berbagai nikmat lainnya. Semoga dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tentram. Kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membawakan tema tentang manasik haji dan umroh. Hal ini berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu sendiri. Terkhususnya kepada para calon jemaah haji dan calon jemaah umroh dimanapun Anda berada, bahwa dalam tema manasik ini saya insya Allah akan menjelaskan secara mendetail dari awal apa seharusnya yang dilakukan oleh calon-calon jemaah haji yang akan menuju dua tanah suci. Persiapan apa sebenarnya yang harus dilakukan supaya para jemaah haji itu atau para jemaah umroh insya Allah akan betul-betul melaksanakan ibadah hajinya, ibadah umrohnya dengan sempurna. Tentunya kita harus sama-sama mempelajari tentang manasik ibadah haji dan ibadah umroh itu sendiri. Baik, yang pertama, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, saya doakan Anda termasuk bagian daripada orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Dalam manasik ibadah haji dan umroh, dan bagi seseorang yang ingin berangkat melaksanakan ibadah haji kedua tanah suci, pertama sekali yaitu ketika Anda ingin berangkat, sebaiknya Anda bersiap-siaplah di rumah masing-masing. Pada hari itu ambil air wudhu, kemudian laksanakan sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar yaitu dengan niat usolli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Di dalam hati disebutkan sengaja aku melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah safar ini ya seperti biasa, seperti melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Setelah sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat sepanjang masa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat kemudian bersiap-siap ya, bersiap-siap untuk menuju ke airport. Setelah itu bersiap-siaplah. Kalau orang yang akan melaksanakan ibadah haji, dia akan biasanya itu menuju ke asrama haji dulu. Nah, di asrama haji ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan, dan ini tentunya juga sudah ada yaitu panitia ibadah haji itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya masuk tentang bagaimana pelaksanaan atau manasik ibadah haji itu sendiri. Ini yang pertama yang namanya ibadah haji, ibadah umroh itu kita harus lakukan dengan ikhlas, dengan sabar, dan kita betul-betul menyerahkan segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan nanti Bapak Ibu ya, para jemaah haji, jemaah umroh, sebelum menuju ke dua tanah suci, banyak-banyaklah berdoa dengan doa, Allahumma yassirli wa la tu'assir alayya. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah di dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh ini ya Allah, dan janganlah Engkau persulit. Kemudian Bapak Ibu selama dalam perjalanan yaitu perjalanan dalam baik itu yang mungkin dari kampung menuju asrama haji, naik bus, banyak berzikir. Dan setelah 1 hari di asrama haji, Bapak Ibu nanti diinapkan, lanjutlah Bapak Ibu menuju ke airport masing-masing. Nah, selama dalam perjalanan ini terus kita berdoa, terus kita berzikir.
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak Ibu, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersiap-siap dalam pesawat menuju ke dua tanah suci. Nah, biasanya gelombang yang pertama itu Bapak Ibu dari airport menuju ke Madinah ya. Nah, dalam perjalanan yang lebih kurang 9 sampai 10 jam yang kita rata-rata dari Indonesia ini, dalam perjalanan itu terus kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lepas hati kita ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, pastinya hati akan selalu terpaut, hati akan menjadi tenang. Sehingga konsentrasi ibadah haji maupun ibadah umroh akan mudah dilaksanakan oleh masing-masing individu. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah sampailah di Madinah Al-Munawwarah, apa yang perlu dan harus dilakukan? Di sana banyak-banyak beribadah. Tujuan kita datang ke dua tanah suci kan untuk beribadah. Biasa para jemaah itu akan melaksanakan sholat arba'in. Ya. Jadi ada namanya paket arba'in itu, yaitu maksudnya adalah sholat 40 waktu. Dia tidak pernah tinggal dalam satu harinya. Dalam arti kata, kalau seseorang itu dalam sholat maktubah atau sholat wajibnya, ada tertinggal dalam arti kata masbuk. Ini tidak dihitung dengan istilah arba'in. Maka para jemaah haji, jemaah umroh dimanapun Anda berada, jika Anda sudah berniat untuk arba'in, 40 waktu sholat di Masjid An-Nabawi, harus dijaga ini yang namanya sholat maktubah, sholat wajibnya. Katakanlah, ketika Anda melaksanakan sholat zuhur, jangan sempat masbuk. Apa itu masbuk? Mungkin masih ada para jemaah-jemaah yang tidak mengetahui makna masbuk itu sendiri. Masbuk adalah apabila para jemaah itu ketinggalan untuk ruku ya, pada saat di rakaat pertama dia tidak mendapatkan ruku. Ini makna arba'in. Tetapi ketika dia masih katakanlah bergegas cepat-cepat dari hotel dan mendapatkan yang namanya ruku di rakaat pertama, dia sudah mendapatkan sholat yang sempurna, berimamkan, ya, dia menjadi makmum ya, dari seorang imam pada waktu sholat di Masjid Nabawi itu sendiri. Ini yang perlu harus diperhatikan oleh para jemaah. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa yang penting aku nanti akan mendapatkan menjadi makmum dengan imam yang ada di Masjid Nabawi. Padahal pada waktu itu dia sudah terlambat. Dia tidak mendapatkan rakaat yang pertama pada ruku di rakaat pertama tersebut. Boleh jadi dia mendapatkan di tahiyatul awal di rakaat pertama. Maka batallah daripada arba'innya tersebut. Oleh karena itu ini harus berhati-hati para jemaah ya, yang memang menginginkan yang namanya sholat arba'in di Masjid An-Nabawi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu para calon jemaah haji dimanapun Anda berada, ketika Anda sudah berada di Madinah untuk gelombang yang pertama ini, apa yang perlu dilakukan selama di Masjid Nabawi? Banyak-banyak beribadah ya, banyak beribadah. Itu yang perlu saya katakan, perlu membuat yang namanya planning, perlu yang namanya membuat jadwal harian. Katakanlah dia dalam waktu selama di Madinah itu 8 hari. Selama di Madinah itu 9 hari. Hari pertama apa yang harus dilakukan? Hari kedua apa yang dilakukan? Sampai hari yang ke-9. Bangun tahajud. Ini kebanyakan para jemaah. Saking semangatnya dia melaksanakan tahajud. Bangun jam 1 malam. Bangun jam 2 malam. Kita ini perlu menjaga stamina. Kita harus fit. Karena ibadah puncak kita itu waktu melaksanakan ibadah haji. Waktu melaksanakan ibadah umroh. Ketika kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Apalagi untuk jemaah haji. Itu nanti ada yang namanya wukuf di Padang Arafah. Mabit di Musdalifah. Mabit di Mina. Lontar jumroh. Ini semua membutuhkan stamina. Membutuhkan fisik yang kuat. Maka harus kita jaga. Jangan kita porsir. Ketika kita di Madinah, saking semangatnya beribadah itu. Bangun jam 1 setiap hari. Ya kan?
Yang udah tua-tua ini, karena kita kebanyakan saudara-saudaraku sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, jemaah dari Indonesia itu rata-rata sudah tua. Rata-rata dan banyak yang lansia. Jadi ini stamina betul-betul harus kita jaga ya. Boleh asyik beribadah, ya, semangat untuk beribadah ketika kita berada di kota Madinah, ya, melaksanakan dengan aktivitas ibadah yang saya katakan tadi. Tetapi ini perlu dijaga agar apa? Agar prosesi pelaksanaan ibadah haji, ibadah umrohnya sempurna, mantap lah begitu. Karena stamina kuat. Karena pada hakikatnya, sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, perlu dicamkan bahwa ibadah haji adalah ibadah fisik. Ibadah umroh adalah ibadah fisik. Oleh karena itu, jika kita jaga, maka kita akan dapat menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah haji dan ibadah umroh itu sendiri. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, mungkin ini adalah bagian daripada manasik haji dan umroh bagian pertama yang sudah saya jelaskan, dan insya Allah ini akan terus ya. Kita akan menjelaskan bagian-bagian yang selanjutnya, bagian yang kedua, ketiga, dan yang keempat, sehingga sahabat sepanjang masa, calon jemaah umroh, saudara-saudaraku yang mengikuti rancangan tausiah sepanjang masa dalam rancangan haji dan umroh, temanya manasik haji dan umroh, insya Allah akan kita sempurnakan. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.